Halo Queen, selamat malam. Hai, kedengeran suaranya? Ini aku sendiri doang. Iya ampun, ini pada kemana ya? Ini izin deh. Nah, kakak coba absen dulu ya. Biasanya pada telat. Enggak, enggak sorry. Bentar ya. Biasanya, biasanya aku yang telat. Oh, bentar, selamat malam. Hmm, kamu udah makan malam Queen? Aduh, Udah makan malam sama apa? belum. Ayam, kah? Ya. Sip, kita akan mulai saja. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah identitas visual. Masih ingat terakhir kali belajar apa? Berarti nih, Belajar apa? Hmm? aja. Kemarin kan kapsul waktu. Ah, nggak kedengeran. Queen, Kapsul sorry. waktu. Oh, waktu betul ya, yes, 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 yes. Kapsul waktu pintar. Ya, Jadi, jadi minggu lalu belajar tentang kapsul waktu. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru tentang identitas. Kamu akan belajar identitas visual, desain merek. Oke? Hai Lin, Lin, selamat pagi. Selamat malam. Halo, bentar ya. Nah, jadi kita mulai aja. Untuk kelas hari ini akan dilanjutkan lagi kelas desain grafisnya, melanjutkan dari yang pekan lalu. Jadi untuk tutornya itu sama Kak Daud ya. Seperti yang sudah diinfokan di grup, Kak Albertanya lagi gak tahu sih ini antara sakit atau izin ya. Jadi Kak Daud bilang nggak masuk aja karena nggak ada info dadakan. Oke, jadi hari ini kita akan masuk aja untuk kelas ya sebentar. Oke, identitas visual desain merek. Merek itu apa sih? Ada yang tahu apa itu merek? produk. Produk, betul ya. Jadi merek itu adalah identik dengan yang namanya produk, ya. Nah, kalian nanti akan coba membuat merek kalian sendiri, ya identitas visualnya. Nah, coba kalau kita tebak-tebak merek dari yang paling kiri, apa? McDonald. McDonald's, betul McDonald. ya, McD. Terus yang kedua, yang ini iPhone. gampang. iPhone. Ketiga, Nike. Nike, Nike. Keempat, nah ini agak sulit nih. Coba. Nggak diketahui. Hah? Ya kalau ada yang benar keren. Itu jangan-jangan IKEA. IKEA, oke. Yes, betul ya. Ah, Mungkin karena furniture yang terkenal ya, betul. Jadi menurut kalian kenapa sih brand-brand ini bisa kalian ingat, bisa, sorry, nggak inget ya, bisa kalian kenali dengan mudah? Kenapa mereka terkenal? logo. IKEA Logo, nggak ada sih. ya IKEA ini nggak ada ya. Tapi sisanya ada ya. IKEA ada logonya, cuman nggak kelihatan dari gambar ini ya. Biasanya Dan betul, ya. Biasanya kalau inget makanan berarti oh ya udah brandnya adalah McDonald's, McD McD. Terus habis itu kalau HP, oh ya udah beli Apple Apple, iPhone, ya. Nah jadi itulah yang eh, ngebikin merek itu penting, ya, karena nanti yang akan diingat-ingat, oke. Nah contohnya kayak Coca-Cola, Pepsi, itu kan adalah dua merek ya yang terkenal dan saling apa berantem ya ibaratnya. Nah jadi logo itu apa? Logo itu adalah tanda grafis atau simbol yang digunakan untuk mewakili merek. Ya contohnya kayak NASA nih.
Meskipun logo NASA ini udah dibuat dari 16 tahun yang lalu, tapi tetap dipakai sampai sekarang. Karena dia masih nyambung gitu sama pekerjaannya NASA. Oh ya udah emang NASA itu untuk luar angkasa ya gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar yang namanya logo itu adalah identitas dari sesuatu gitu ya. Sedangkan kalau slogan itu lebih ke teksnya aja ya. Oke? Nah, varian desain proyek identitas visual di Inkscape. Jadi nanti kalian bisa membuat ya untuk membuat proyeknya bisa bikin dulu ya. Misalnya kalian pengen ngebikin apa gitu. Oh, ternyata pengen bikin kafe ya. Udah, kalian tinggal masukin aja logo-logo yang ada gitu. Ntar kita masukin logo tersebut ke dalam si Inkscape ya. Oke? Nah, nanti kita akan membuat juga untuk proyeknya pakai yang namanya objek raise import ya. Di import ini caranya seperti apa? Kalian akan memasukkan gambar-gambarnya juga. Oke? Kayak gitu. Terus mockup model suatu objek. Nah, nanti kita akan mendemonstrasikan ya sama evaluasi gimana caranya untuk masukin si gambar tersebut ke dalam mockup. Ya, mockup itu adalah model suatu item yang dapat didesain. Jadi nanti kalian misalnya punya mockup untuk baju, mockup untuk eh, serbet, ya, atau handphone, itu bisa kalian punya. Ya, beberapa tata letak itu nanti ada di platform, bisa kalian download dan tinggal kita masukin aja ke dalam situ. Atau mau cari dari free pick pun boleh. Carinya mockup lalu apa, ya? Misalnya kalian pengen bikin, oh ya udah mockup baju, mockup clothes, mockup t-shirt di free pick, ya. Nah, nanti ketika kalian pengen masukin, berarti tempelkan ke tata letak ya, Inkscape dan ubah. Jadi nanti kita pakai ini aja tracing ya, di tracing satu-satu. Kemudian kita tempatin logonya, menambahkan detail gelas khas sudah siap. Gitu. Ya nanti tinggal kita drag and drop aja gambar. Ya, kayak gitu ya. Jadi hari ini kalian akan buat jadi brand manager. Asik. Kalian akan ngebikin brand kalian sendiri. Menentukan ya apa yang akan kalian buat ke depannya. Mungkin nanti kalian, ah Kak, aku mah sukanya main game ya udah bakal ngebikin apa game house atau yang suka masak ya bikin apa restoran, cafe, bebas. Oke? Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear, kita udah tahu hari ini kita akan membuat yang namanya brand. Jadi nanti kalian tinggal ke Algonova aja. Kalau coba share dulu Algonovanya. Bentar ya. Bukanya bukanya nomor 22 ya. 22, scroll ke bawah ke nomor satu. Nah, nanti boleh dibaca dulu ya. Kemudian kita pakai editor Inkscape hari ini ya. Buat identitas untuk kafe, garpu, dan sendok. Oh, udah ditentuin ternyata. Ya, hari ini kalian akan ngebikin sebuah identitas garpu dan sendok ya, sebuah kafe. Oke? Nah, semuanya boleh langsung dibuka aja Algonovanya, silakan. Yo, dibuka login. Biasa share screen nggak? Nanti pas ready aja ya, pas projectnya udah jadi ya. Ada minta share screen ya. Coba aja dibuka dulu. Eh, kalau sudah dibuka Algonovanya ke Inkscape ya. Dibuka yang nomor 22 Algonovanya. Kak, Kenapa Queen? contoh logonya gimana? Yang dari Alga Novanya. Kenapa? Contoh logonya.
Nah, oke, bentar. Ini Kak Daud juga mau sambil praktekin bareng-bareng bikinnya. Nih, Hah? Nah ini contohnya ya. Nah, kita akan ngebikin misalnya ada makanan atau es krim gitu ya. Ada screenshot ya, kirim ke chat Zoom. Dan sambil kita buat bareng-bareng aja di Inkscape. Udah dibuka ya Algonovanya ya. Kalau udah dan belum ada pertanyaan, kita mulai praktekin ke Inkscape. Seperti biasa kita nih dokumen dulu. Oh, nah, pertama berarti kita akan buat dulu lingkaran ya. Eps. Hmm. Nah, kalian bikin dua lingkaran. Kemudian karena dia tentang kafe, garpu, dan sendok, Kak Daud masukin gambar garpu sama sendok aja. Nah, ini kalian bisa pakai tracing aja. Nah,
Terus gambarnya kalau tuh hapus deh. Nah, itu harus pakai itu gak garpu sama sendok. Kenapa, Queen? Harus pakai garpu sama sendok kah? Oh, enggak dong. Enggak. Itu nama Hmm. kafenya aja ya. Jadi kan kadang brandnya kayak McDonald's, apa ya? Yang enggak ini, enggak sesuai. IKEA ya. IKEA tulisan IKEA doang tuh brandnya ya. Jadi tergantung kreativitas kalian. Menurut kalian nanti kan kalau misalnya yang namanya logo itu yang jelasin ya kalian sendiri. Oh, ternyata hubungannya di sini. Gitu. Ternyata kalian misalnya gambarnya kura-kura. Oh, karena waktu itu pernah ngeliat ada kura-kura atau di kafenya banyak kura-kura. Gitu. Ya, bebas. Yang penting kalian bisa jelasin aja kenapa alasannya kalian buat logonya kayak gitu. Ini udah bisa bebas ya, bikin langsung ya di Inkscape ya. Semua udah ada kan Inkscape ya, Queen sama Linlin ada. Oke, sip. Kalau pertanyaan tanyain. Nah, jadi deh. Oke, latihan berikutnya tentang apa? Nah, oh, nanti kalian kalau udah tinggal masukin ke mockup ya. 7 menitan ya, biar kita sempat masukin ke mockup. Panduan, oh ini nggak usah. Bintang ini apa bintang? Kalian udah pernah pakai Tinkercad? Udah ya, kemarin kayaknya kita, eh, belum? Queen belum? Lain. Kita udah belajar 3D belum ya? Oh, udah kan? Pakai 3D, pakai Tinkercad kan? Ah, itu Tinkercad. Nah, udah ya berarti ya. Sip. Karena sambil mulai yang mock up-nya ya. Nah, hmm, logo terus kado buat new aja. Ya open PC.
Nah, ini contohnya nih. Nanti ketika kalian udah beres, tinggal kita masukin ke mockupnya. Coba, ada pertanyaan tanyain ya.
Udah? Udah, oke. Di download ya dari Algonova, silakan. Itu ada yang copy ya. Caranya gimana? Kalian nanti kan udah ke nomor satu nih. Di nomor satu kalian upload dulu filenya, di export seperti biasa ya. Cara exportnya, nih settingannya ya. Kalian klik yang selections. Jadi biar nggak ada ukuran yang nggak kepakai, yaitu logonya doang. Lalu tinggal dipilih foldernya ya. Dan supaya dia, sorry, sebelum itu supaya background colornya transparan, kalian rubah yang alpha yang paling bawah itu jadi transparan digeser ke kiri. Oke, berarti pilih aja foldernya silakan. Ya, jadi nanti untuk hasilnya dia akan seperti ini ya, PNG gitu. Oke. Nah, nanti kalau udah boleh langsung diupload ke Algonovanya. Checklist hijau. Cara bikin transparannya pas di save. Cara bikin transparannya pas waktu kamu ekspor, klik tombol file, export. Export kan ada exportnya di sini ya. Selection dulu. Lah, kok aku Kamu jadi layar putih? mana share screen? Cleanin bisa nggak? Ting. Bisa? Oh, itu not responding. Sabar. Sebelumnya ngapain? Ini gimana, Kak? Sebelumnya kamu klik apa? Queen. Masa Udah sampai save. putih gini? Hah? Udah save. Oh, udah save. Ya udah di close dulu aja. Eh, nggak Close, tahu. close, close, close. Itu klik kanan aja berkali-kali. Nanti dia auto close kok. Nah, ini close the program. Close the program. Udah di save kan? Kayaknya. Linin kalau udah ke Algonova ya. Itu di close aja gamenya. Kita nggak pakai game Queen. Biar nggak terlalu nge-lag komputernya kamu. Ya, kayak. Ini di close aja, Kak. Ya itu apa? Tahu. Ya itu juga di close. Nah, buka lagi Inkscape-nya coba. Ini apa? Close lagi aja. Ini. Nah, iya, buka yang sebelumnya. Udah, klik tombol export. Udah ya, ini nih export nih. Kamu klik selection dulu. Selection. Nah, ya itu digeser udah. Ini nih selection dulu. Oh, ini di close dulu. Nah, close. Lalu ke selection di sini. Kanan. Gak usah. Gak usah digituin kok. Gak apa-apa. Eh, nah. Kok kamu harus gitu sih? Color. Mana? Bentar, 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 bentar. Ya udah di select dulu aja. Kamu select kayak tadi. Queen. Nah, nah ya udah. Ini background color klik. Klik close. Udah, lalu dipilih foldernya. Mm-mm. Ke download aja ya atau kemana bebas. Eh, ini di desktop nih. Ke download nih, klik download ya. Biar gampang nemunya.
Nah, nih di sini save. Terus dah kayak gitu. Lin udah bisa? Udah ya, save. Diupload jangan lupa ya. Nah, kalau sudah, nanti yang di nomor 2 itu, kalian kan ada mockup tuh. Mockupnya di-download aja, bebas mau yang mana ya. Mau yang coffee, mau yang lencana, buku catatan, boleh salah satu aja dipilihnya ya. Kemudian kalian download, dan untuk import di Inkscape-nya, kalian klik tombol yang plus ini nih. Ada tulisannya import. Nah, import a bitmap or SVG image into this document. Nanti kalian masukin ya, ketika sudah dibuka gambarnya, lalu masukin gambar logonya dan tempelin gini doang. Oke? Nanti kalau sudah tinggal diekspor lagi. Coba gampang ya yang ini ya, cuma nempelin doang. Udah? Sip. Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini kalian klik tombol kembali, lalu ke panduan. Boleh dibaca-baca di panduannya dulu ya di situ. Nah, panduannya boleh dibaca dulu ya. Logo itu bebas. Kalian mau bikinnya kayak gimana? Seperti yang tadi sih itu. Nah, lalu ke yang bintang. Oke? Udah di bintang semua belum? Queen sama Lin. Inkscape-nya udah beres?
Udah ya. Nah, kalau sudah di bintang, kalian klik tombol selanjutnya. Ini baca aja. Kita akan mendesain gantungan kunci untuk pengunjung rutin dan mencetaknya dalam 3D. Oke? Nah, boleh dibaca, dijawab dulu ya. Nomor satu, 2, 3. Nomor satu, duanya dulu. Semuanya benar ya. Nomor dua. Nomor satu, identitas visual. Udah Kak, Udah? Kenapa, Queen? udah ditaruh logonya. Oh, udah belum? Yang ditaruh Hmm, logonya? udah. Udah kan? Sip. Nah, sekarang kita akan coba belajar ya. Tinkercad juga dapat digunakan untuk identitas visual buat gantungan kunci yang berkesan untuk kafe orang tua, Lisa, dalam program tersebut. Dan kita buat model dasar gantungan kunci kita sudah pernah mengerjakan tugas serupa sebelumnya. Ya, masih ingat gak gantungan kuncinya? Nah, letakkan sesuatu yang berhubungan dengan kafe di atasnya. Ini bisa berupa nama, logo, asosiasi lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan. Terus publikasikan proyek ke Halo Oke? Nah, kita akan coba buat. Berarti kalian ke Tinkercad eh bisa punya apa? Udah punya akun semua kan ya? Kemarin pakai akun atau login login ini ya? Awalnya sih pakainya kode ya, user. Tapi aku loginnya tadi pakai account. Oke. Queen udah punya akun sendiri belum? Hmm, Belum? apa Kak? Ya udah bentar. Terus. Udah masuk. Queen udah masuk. Udah. Oh ya udah, sip. Ya udah kalau gitu kalian langsung buat aja. Pertama berarti ke home.
Di home lalu klik tombol plus create ya, 3D design. Bikin gantungan kunci, Kakak. Kenapa? Bikin gantungan kunci, Kak. Betul, kita bikin gantungan kunci. Ya, ganci, Gimana? ganci. Gimana caranya? Nah, kita akan membuat berarti pertama kita buat dahulu lingkaran aja pakai sphere. Digeser aja sphere-nya. Lalu kita kecilin aja. Nah, kayak gini ya. Terus kalian bisa oh, dia cuma bisa nerima SVG ya. Ntar, kalau cobain dulu ya. Kita bisa masukin gambar logonya nggak? Oh, bisa guys. Nih, Cara impornya, Kak? cara impornya kalian klik yang di, bentar, import di sini nih, kanan atas. Import. Nah, di Inkscape-nya ya, Queen coba klik dulu, Queen sama Linlin. Klik di sini nih. Jadi bukan PNG, tapi SVG. Karena dia cuma bisa SVG doang. Coba kalian ekspor ulang dari Inkscape ya. Bisa? Nah, kalau sudah, nanti tinggal diimport langsung ke Tinkercad-nya. Ada tombolnya import tadi di atasnya. Tadi pilih yang mana, Kak? Apanya? Yang PNG-nya itu. GPIG, Kak? Enggak, jadi SVG. SPG. SVG, SVG. SVG. Ya. Bisa?
Nah, nanti di Tinkercad-nya langsung diklik tombol import aja. Oke. Gantungan kuncinya bebas, mau ditambahin apa lagi desainnya ya. Terserah kalian, selain logonya yang udah diimport. Kak, bentukannya kok nggak kayak di gymnya? Kenapa? Bentukannya nggak kayak di gym. Iya, kadang dia emang berubah. Ini punya kadang juga berubah tuh. Nggak apa, nggak apa. Karena kan kita importnya, ibaratnya kita kan gambarnya dari 2 dimensi. Terus kita convert ke 3 dimensi kan. Jadinya dia seolah-olah beda, lumayan beda jauh gitu. Coba, gantungan kuncinya jangan cuma lingkaran doang ya. Kalian bisa tambahin lagi. Kan ada lingkaran yang bolong, terus tambahin segitiga lagi ya. Atau bahkan mau tambahin tasnya lagi boleh. Karena di sini udah sih gantungan kunci aja nilainya. Coba silakan. Kalau ada pertanyaan tanyain.
Yuk, dibuat desainnya ya. Boleh tambahin teks juga ya. Kalau izin kamar mandi bentar ya. Wait. Kalau udah selesai disimpan kakak.
Bisa? Udah diupload? Ntar, kita coba cek. Nyimpennya gimana, Kak? Aku lupa. Oh, ekspornya ya, bentar. Nah ini, di sebelah tombol import. Export, Oh, ya. Kemudian pilih yang ini aja SVG ya. SVG. Eh, kok dia kalau dibuka nggak jadi apa-apa ya? Oh iya, kok nggak jadi apa-apa sih? Ya udah ini aja .obj ya. .obj harusnya bisa sih. Cuman dia jadinya zip. SVG aja nggak apa-apa kok. Duh, ini tiba-tiba sakit perut ya. Parah. Gak apa-apa SVG aja. Diekspor lalu jadi SVG. Lalu nanti tinggal diupload aja di sini ya. Nah, kalau sudah, kalian klik tombol kembali, lalu ke Hall of Fame ya. Yuk, boleh diupload ke Hall of Fame ya. Coba diupload. Jadi publik ya. Cara ngupload di Hall of Fame, kalian ke sini dulu nih, ke profil saya, halaman kelas. Enggak, bukan. Laboratorium ya, sorry. Ke laboratorium buat proyek, lalu pilih yang desain. Nah, ini tinggal diupload aja yang logo aja nggak apa-apa ya. Lalu kalian tinggal deskripsi dan publikasi, ganti namanya ya. Logo Sendok dan Garpu Cafe. Nah, terus keren. Ya, bebas. Kalian mau bikin deskripsinya apa ya? Dijelasin si gambarnya. Nanti di Hall of Fame dan udah ada langsung ya di Hall of Fame. Kalau kalian refresh nanti muncul tuh desainnya kalian. Nah ya, logo sendok dan garpu cafe. Ya, coba diupload dulu.
Oh, di aku nggak ada, Kak. Apanya? Fotonya. Di refresh dulu di Halo Tadi Kemet. pas di-upload ke Algonova ada, tapi pas di sini nggak ada. Mana? Coba share screen. Shit. Gak apa-apa yang logo aja. Itu emang nggak bisa kalau yang 3D ya. Oh, Heeh. oke. Iya nggak bisa. Nah, kasih nama proyeknya apa? Deskripsinya juga boleh diganti. Itu nama proyeknya jangan lupa ya. Eh, Oh, yang ini tuh Kausing Blend. Udah? Sip, sip, sip. Kalau coba cek dulu. Nah, udah sih. Ini udah, Quinsa juga udah. Oke. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum ya, clear ya? Oke, jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang yang namanya merek ya. Merek itu bisa kalian gunakan untuk berbagai macam ya. Kalian nanti misalnya mau ngebikin merek ini digunakan ke banner atau apa gitu ya. Dan jangan lupa kasih teksnya juga untuk merek yang kalian miliki gitu. Oke? Sip, semua tugas wajib dan juga tugas tambahannya udah diselesaikan dari kalian sebelum kelasnya kita tutup. Ada pertanyaan dahulu? Clear ya? Oke, kalau clear ya udah kelasnya kita cukupkan. Kita foto dulu bertiga ya. Nah, karena bawa ke bioskop. Nah, 3, 2, 1. Gaya bebas. Nah, Queen disponsori oleh minuman mineral ya. Bye-bye. Selamat malam, Lin Lin, Queen. Thank you ya. Dah, ketemu lagi minggu depan.